Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Care for Life. Selamatkan satu jiwa, sambung seribu asa. Kembali lagi di channel BSMI Kota Blitar dengan saya Ahmad Nyukusuma, kerap dipanggil Pak Nyu, dalam acara Podsmi Podcast BSMI Kota Blitar. Kita akan ngobrol santai, berbagi cerita tentang dunia kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Yang baru melihat channel ini, jangan lupa tonton video kami lainnya dan jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kita lainnya. Insya Allah video ini akan tayang di setiap Sabtu, ya. Setiap Sabtu jangan lupa subscribe dan juga like video kami. Kali ini saya kedatangan tamu dari jauh-jauh ya, Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nyu. Gimana kabarnya Pak Mas Arif? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Alhamdulillah. Sekarang domisili di mana Mas Arif? Alhamdulillah saat ini saya domisilinya di Malang, Pak Nyu. Di Malang ya? Di Malang, Oh betul. iya, kerja di Ini alhamdulillah mulai 2024 kemarin sudah berpindah pekerjaan di RSUD Saiful Anwar. Oh, Saiful Anwar. Alhamdulillah berarti di rumah sakit provinsi ya. Alhamdulillah. Sejak tahun berapa? 2024. 2024. Oh, P3K berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah P3K ya. Pak Nyu. Kali ini kita akan berbincang tentang apa ini Mas Arif ya? Kerelawanan ya. Kan kemarin Mas Arif dulu sudah pernah terlibat di dunia relawan BSMI ya. Betul. Mungkin pengalaman dunia BSMI, relawan BSMI bisa diceritakan kepada teman-teman ini. Teman-teman sahabat BSMI ini bisa diceritakan mulai bergabung di BSMI itu tahun berapa? Itu kira-kira tahun berapa ya Mas Arif? Seingat saya itu saya bergabung di BSMI Kota Blitar itu tahun 2015. 2015 ya? 2015. Awal saya tingkat 1 saat itu. Saya menempuh pendidikan di Poltekkes Malang Prodi D3 Keperawatan Blitar. Semester 1 saya ikut diklat relawannya BSMI Kota Blitar. 2015 ya. Iya, 2015. Mungkin teman-teman angkatan 2015 Mas Arif bisa komen ya. Mungkin nanti kita undang sekalian. Nanti kalau ada teman-teman yang angkatan 2015 boleh dihadirkan di podcast BSMI Mas Arif. Siap Pak Nyu, siap. Terus motivasi nih, kita kan sebagai relawan ya, relawan mungkin kita punya motivasi untuk bergabung ke BSMI atau dunia relawan kan tidak mudah ini untuk menghadirkan jiwa agar tergerak menjadi relawan itu motivasinya yang paling besar apa? Ya, untuk motivasi saya sendiri itu Pak Nyu, saya pernah mendapatkan pendidikan dari salah satu guru ngaji atau guru spiritual saya itu. Iya. Ada hadis yang berbunyi itu khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Jadi motivasi itulah yang mendorong saya bagaimana sih supaya saya ini bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Itulah motivasinya Pak Nyu. Terus ini celetukan lagi nih. Terutama di Kota Blitar ya, kan dunia relawan tidak sebanyak sekarang ya. Mungkin ada pilihan lainnya. Kalau sekarang kan banyak dunia relawan, baik dunia relawan dari dunia kesehatan, kemudian dari ibu-ibu rumah tangga juga bisa menjadi relawan. Itu kenapa memutuskan menjadi relawannya BSMI? Itu kenapa motivasi terbesar? Kan tadi motivasinya khairunas anfa'uhum linnas. Kita mengerucut lagi kenapa ini ke bulan sabit ini. Betul. Jadi kenapa saya memilih jadi relawannya Bulan Sabit Merah Indonesia itu yang pertama, yang saya tahu Bulan Sabit Merah itu kan salah satu wujud kerelawanannya itu kan di bidang kesehatan. Yeah. Dan basic
Saya juga di bidang kesehatan. Jadi supaya ilmu yang saya dapat juga bisa direalisasikan ke masyarakat di bidang kesehatan. Makanya saya memilih BSMI Kota Blitar inilah yang jadi tempat saya menjadi relawan. Oh iya, Begitu Pak. alhamdulillah. Berarti teman-teman, jadi dunia BSM itu kita lebih condongnya ke kesehatan ya. Sekali lagi, jadi kegiatan kita itu ada bakti sosial, kemudian ada agitan gratis dan lain, dan pokoknya terkait kesehatan. Tapi tidak melulu terkait kesehatan tadi, kita juga kalau terutama yang kalau di bencana itu mesti kita klasternya klaster kesehatan. Kemudian ini Mas Arif, eh, di BSMI sudah melalang buana di mana saja ya? Kalau sudah kegiatannya itu, maksudnya kegiatan relawan itu sudah apa saja yang sudah diikuti di BSMI? Ya, alhamdulillah Pak Nyu, selama saya menjadi relawan BSM itu pengalamannya sudah lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak saya mengikuti kegiatan-kegiatan dari BSMI Kota Blitar ini. Salah satunya yang pertama saya mengikuti kegiatan Kitan Ceria. Ketian ceria. Kitan Ceria saya pernah mengikuti di beberapa tempat yang diadakan BSMI Kota Blitar. Terus yang kedua, pada waktu terjadi bencana, saya juga sudah alhamdulillah dapat kesempatan diberangkatkan dari BSMI Kota Blitar untuk membantu sesama di gempa Lombok. Gempa Lombok ya. Tahun 2018. 2018 ya. Saya diberangkatkan sama tim BSMI Kota Blitar. Alhamdulillah itu suatu kesempatan dan pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi saya sendiri khususnya. Bisa diceritakan kepada anak nanti ya. Siap. Sudah pernah ke sana. Ya? Ini terus ini Mas Arif. Saat sampean diterjunkan, terutama yang tadi di Lombok ya, itu ada apa tragedi yang ora lucu sih, kalau di musibah masa lucu ya, mengesankan atau peristiwa yang tidak pernah terlupakan atau peristiwa mungkin jadi pengalaman yang menjadi apa ya, menjadi mesti teringat. Ya, untuk kejadian yang sangat-sangat saya ingat itu adalah sebetulnya ini kejadian konyol sebetulnya. Bukan konyol dalam tanda kutip, dalam artian saya ya Pak Nyu ya. Saya itu ingat betul bahwasanya pas kita habis melakukan kunjungan ke posko-posko terpencil, kita kembali ke base camp, saat itu terjadi gempa 7 skala Richter. Besar ya? Besar sekali itu Pak Nyu. Nah, yang saya ingat itu, luar biasa itu. Kita posisi masih di dalam mobil. Ada driver, ada Pak Nyu juga ini, ada Pak Nyu di tengah, ada Pak Edi di tengah, saya di belakang sendiri. Pas kejadian gempa itu, ya namanya gempa ya, di dalam mobil itu kayak diombang-ambing gini. Driver keluar, Pak Nyu keluar, Pak Edi keluar. Saya di dalam mobil cuma astagfirullah, astagfirullah, diam ya, astagfirullah, astagfirullah. Sambil goyang-goyang ini. Itu kejadian yang sangat-sangat tidak saya lupakan itu. Jadi saya juga mengalami musibah, di dalam mobil nggak bisa keluar, yang lainnya sudah keluar. Itu kejadian yang konyol yang saya benar-benar ingat itu Pak Nyu. Astagfirullah saya gitu. Tapi ya namanya bencana ya. Iya. Namanya bencana yang pertama memang pasti kita akan berusaha menyelamatkan diri terlebih dahulu. Ya betul, saya juga tidak menyalahkan antara driver terus teman saya yang ada di depan saya kanan kiri. Dia pasti yang pertama ya menyelamatkan diri dulu, tapi dia lupa ternyata ada temannya di dalam masih nih. Tapi enggak apa-apa, alhamdulillah dengan kejadian di yang gempa 7 skala Richter itu alhamdulillah saya dalam kondisi aman, sehat, tidak terjadi apa-apa. Ya. Lanjut Mas Arif. Iya betul. Tadi kan kita sempat
cerita ini pengalaman di luar daerah ya. Itu cukup cukup bisa memberikan pengalaman terhadap diri kita, mungkin menjadi saksi kita bahwa kita mempunyai saudara dimanapun, jadi kita harus tolong menolong ya. Jadi tidak egois. Yang tadi cerita itu berarti kan bahwa kita itu kalau di apa aja namanya, suasana bencana mesti memikirkan diri sendiri kayaknya. Jadi selamatkan diri sendiri dulu kan, yang di kalau di dunia BTCLS itu, BTCLS kan selamatkan diri Betul, sendiri, 3A. selamatkan diri sendiri, kemudian korban dan lingkungan dulu. dan korban. Jadi amankan diri sendiri, betul berarti ya. Jadi tidak Itu ada betul. salahnya. Tidak ada salahnya, betul. Karena kalau semisal nih, ya kita jangan jadi relawan yang notabene-nya cuma relawan, tapi tidak punya dasar. Tidak punya dasar relawan. Kita sebelum menjadi relawan itu juga harus punya dasarnya Ya dulu. dasar dulu ya. Ya misal terjadi suatu bencana. Misal ada banjir gitu. Ada korban di tengah sungai. Nah Nah, itu. sungainya itu sebetulnya masih deras-derasnya. Nah, kita jadi relawan. Kalau semisal kita relawan yang nggak punya dasar, kita langsung nyembur aja itu, pasti langsung segera menolong. Jadi korban Tetapi ya selanjutnya. betul, kan prinsipnya kita menolong orang itu sebetulnya jangan jadikan yang satu korban menjadi lebih dari Iya, satu. satu. Betul. Terus ini tadi kan pengalaman di luar Kota Blitar ya. Kalau di dalam Kota Blitar sendiri mungkin yang lebih berkesan apanya ya? Di mungkin di kegiatan sosial yang di mana, kemudian atau seluruhnya berkesan gitu. Alhamdulillah Pak Nyu, semenjak saya bergabung menjadi relawan BSMI Kota Blitar ini, menurut saya pribadi semua semua eh, kegiatan-kegiatan di relawan BSMI ini sangat-sangat mengesankan Berkesan dan kan. menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Kayak Jadi praktek berarti ya. betul, Seperti jadi apa ini ya, menyalurkan ilmu berarti. betul sekali Pak Nyo. Jadi tidak salah saya memutuskan menjadi relawan di BSMI Kota Blitar. Iya, iya. Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Arif, relawan angkatan tahun 2015 ya, 2015. Ini mungkin menjadi suatu pengalaman ya, pengalaman yang istimewa sehingga mungkin nanti kita hadirkan, dulu pernah yang teman kita itu di Palu Betul, kayaknya. ada Ya, juga. ada yang di Palu. Ada juga yang berangkat ke Palu saat Nggih. itu Pak Nyo. Nanti kita juga hadirkan pengalamannya Ya. di Palu itu bagaimana. Mungkin itu kan kalau kita dulu kan berangkatnya kelompok ya. Betul. Kalau di Palu itu berangkatnya sendiri. Sendiri itu. Jadi kan nggak ada teman. Jadi sendiri dari Kota Blitar berkumpul ke Jawa Timur, terus nanti diberangkatkan ke Palu gitu ya. Betul. Jadi kita nanti akan juga suguhkan ke teman-teman sahabat BSMI cerita di balik relawan di Palu. Itu saja ya teman-teman sahabat BSMI dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, subscribe dan juga like channel kami agar kami semangat untuk memberikan suatu warna baru di dunia YouTube. Terima kasih atas waktunya Mas Arif sudah menyempatkan waktu di podcast BSMI. Semoga nanti kita undang lagi, mau ya Mas ya. Dengan senang hati Pak Nyu. Nanti kita akan lain kali kita akan ngobrol tentang kesehatan ini. Baik. Pengalaman di RSSA itu kan rumah sakit nasional ya. Betul, rumah sakit provinsi. Provinsi ya, itu nanti pengalamannya bagaimana di dunia sana. Mungkin kan ada sebelumnya di mana? Sebelum di Saiful Anwar saya bekerja di Persada Hospital Pak Nyu. Persada Hospital kan sama dengan Saiful Anwar kan berbeda jauh ya. Ya, semua punya plus dan minusnya masing-masing, punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing Pak Nyu. Ya, ya, ya.
Baik, itu saja perjumpaan kita pada kali ini. Ada kurangnya lebih saya dalam membawakan acara. Saya undur diri. Saya Ahmad Nyukusuma dan Arif Rahmanto. Arif Pramanto undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.